Oke, balik lagi ke channel dari Bike Jakarta. Ini sekarang sama gua Joy. Sekarang gue bakal bahas tentang bagaimana sih cara setting group set Shimano 12 speed terbaru. Kan karena banyak nih teman-teman di rumah yang masih belum paham gimana cara sih setting group set atau RD Shimano 12 speed gitu. Nah, mungkin habis goes terus ada error sedikit gitu, biar teman-teman nggak bingung gitu harus bawa-bawa ke bengkel lagi, jadi teman-teman bisa selesaiin masalah di rumah gitu kan. Oke, untuk mempelajari sesuatu RD ini kalian harus paham dulu RD itu apa dan fungsinya untuk apa. Ada yang udah tahu belum sih singkatan RD? Karena kan kita biasanya kalau misalkan di tempat-tempat atau di tempat perkumpulan gitu kan ngomongnya RD lu apa gitu kan, ya kan cuma taunya RD doang kan. Nah, RD itu singkatan dari rear derailleur ya kan, tapi lebih gampang ngomongnya RD aja gitu. Nah, untuk yang RD ini fungsinya untuk ngatur gigi bagian belakang ya. Jadi kalau misalkan lebih rendah itu dia lebih berat, kalau misalkan lebih tinggi dia lebih ringan gitu. Nah, kalau dari RD ini dia ada beberapa macam bagian ya. Jadi ada body, ada juga catch-nya, ada pulley. Nah, itu semuanya ada fungsinya gitu. Nah, kita pelajarin di bagian pulley-nya, catch-nya dulu ya. Catch itu udah berikut sama pulley. Untuk catch-nya itu dia ada 3 bagian. Ada short, ada medium, ada long. Nah, kalau misalkan yang long kayak gini, itu dia bisa di sprocket sampai 1134. Nah, peruntukannya juga beda. Kalau yang long ini dia lebih mungkin ke endurance atau enggak climbing gitu. Kalau misalkan yang short dia tempatnya lebih ke flat, jadi jalanan flat gitu, karena dia cuman kapasitas sprocketnya terbatas, paling cuma sampai 1130 doang gitu, 1125, 1128, 1130 gitu kalau yang short. Kalau yang long ini dia lebih beragam lah, 28 bisa sampai ke 34. Oke, mungkin penjelasan soal RD-nya udah lumayan oke lah ya. Jadi kita langsung aja ke bagian cara setting RD Di2 12 speed. Oke, kali ini bahan yang gue gunain adalah RD dari Shimano. Ini Ultegra Di2 12 speed ya. Nah, ini Shimano Ultegra terbaru. Jadi mungkin masih belum banyak yang bikin video untuk pelajarannya. Nah, untuk Shimano Ultegra Di2 12 speed dia masih menggunakan pulley ukuran 11T. Jadi atas bawah masih 11. Nah, untuk sprocketnya gue gunain yang 1134. Jadi nanti cara settingannya kalau misalkan di rumah teman-teman banyak yang error nih, mungkin bisa ngikutin settingan ini aja gitu. Oke, kita langsung pelajarin cara settingnya ya. Nah, jadi pertama itu yang kalian harus perhatiin adalah tegangan rantai. Jadi misalkan tegangan rantai ini kalau misalkan salah, kekendoran atau kekencengan aja itu bisa mengakibatkan RD kalian error shiftingnya. Cara ceknya tegangan rantai itu bagaimana? Yang paling mudah ya. Jadi sebenarnya ada alatnya namanya pengukur rantai gitu. Itu yang dimasukin ke link sini, nanti ke link sini gitu. Tapi karena kalian di rumah aja, jadi kalian cara gampangnya adalah ngeceknya seperti ini. Kalian turunin FD-nya dulu ke paling kecil. Oke, diturunin ke paling kecil. Nah, ini nggak boleh sampai kendor. Kendor itu kayak apa? Kendor itu kayak gini. Nah, ini tuh kendor. Ini tuh kendor. Nah, ini tuh kendor. Nah, ini tuh kendor. Oke. Nah, ini namanya kendor ya. Jadi ini yang kalian harus beresin dulu. Nanti kita pelajarin lagi untuk beresinnya. Yang penting sekarang kalian tahu dulu kalau rantai kendor itu kayak gini. Nah, untuk kedua, kalian harus lihatnya di bagian sini. Kalian harus naikin lagi RD-nya. Oke, kalian harus lihat ke bagian yang sprocket paling besar, crank paling besar. Jadi cross chain gitu. Jadi kalian naikin aja itu. Nah, ini adalah posisi catch yang benar gitu. Ada yang sampai settingannya sampai begini gitu, sampai naik banget gitu. Nah, itu salah. Jadi ini tuh nggak boleh sampai naik banget gitu loh. Karena kalau misalkan naik banget gitu, ini terlalu kencang gitu kan, itu bisa mengakibatkan turun shiftingnya jadi
kurang enak, atau nanti yang ada RD-nya ini bisa mengenai sprocket. Nah, sekarang kita pelajarin gimana caranya mengatasi rantai yang kendor kayak tadi gitu. Sekarang kita ke bawah lagi, kita ganti lagi ke paling bawah. Nah, ini skemanya gue bikin jadi kendor dulu ya, biar kalian semua pada maksudnya paham. Nah, di sini dia ada yang pengaturnya nih. Kalau kita ke bagian sini, ini dilihat di sini ada 3 baut. Oke, ada baut yang biasa yang ada kepalanya, ada baut yang tanpa kepala nih. Nah, yang baut yang ada kepalanya ini dia buat ngatur tension dari RD-nya ini. Nah, dia tuh bergerak untuk puli yang bagian atas, narik rantai atau ngendorin rantai. Kalau kalian kendorin bautnya, itu sama dengan puli ini naik ke atas. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini rantai jadi kendor. Nah, rantai jadi kendor. Saya kurang tahu di kamera itu kelihatan nggak ini naik atau turun gitu. Cuman kalau di sini kelihatan ini naik atau turun. Nah, ini kalian kalau kencengin lagi, ininya kenceng. Masih kendor. Terus tarik. Masih kendor. Sedikit lagi. Masih sedikit lagi. Oke. Nah, beda kan teman-teman? Nah, ini untuk yang simpelnya ya, ngatur tegangan rantai. Ini untuk yang di bagian sprocket kecil, crank kecil. Nah, sekarang kita balik lagi nih cross chain-nya. Balikin lagi. Kita ke crank besar. Terus kita ke sprocket paling besar juga. Nah, kita lihat jarak antara catch sama sprocket. Kalau misalkan catch sama sprocket, terus rasio sprocket sama crank itu udah sesuai, nanti kalau misalkan teman-teman pada bingung, nanti gue bakal jelasin maksudnya rasio sprocket dan rasio crank itu apa. Nanti gue bakal jelasin, gue bakal bikin video lagi. Nah, jadi ini kalau misalkan rantai udah bener, pasti dia bakal segini lah kurang lebih ukuran antara jarak puli paling atas sama sprocket gitu. Nah, kalau misalkan rantainya lebih panjang, pasti dia lebih turun lagi karena kita harus ngatur di bagian kecil sama crank kecilnya tadi, sprocket kecil sama crank kecilnya tadi. Kita harus ngatur supaya dia nggak kendor, jadi dia makin turun lagi. Nah, kalian harus perhatiin di bagian sininya juga. Kalau misalkan ini jaraknya udah segini, kurang lebih 3-4 mili, atau biasa ada orang yang mau lebih agresif lagi shiftingnya, itu dibikin sampai 2 mili selisihnya antara puli atas sama sprocket. Itu baru good, baru bagus lah. Nah, kalau misalkan kejauhan nih, kejauhan, nah jauh begini, ini shifting nggak bakalan smooth mungkin, tapi nggak good performance lah. Jadi kalau misalkan ini lebih dekat ke atas, itu lebih bagus lagi shiftingnya. Cuman kalau misalkan 1134, sprocket 1134 itu memang nggak bisa seagresif 1130 atau 1128 gitu. Jadinya memang kalau yang 1134 ini dia jaraknya biasa 4-5 mili. Oke, gue balikin lagi dulu ke sekitar 4-5 mili. Nggak usah kalian ukur pakai menggaris ya, jadi cuma kayak asal lihat terus setting, asal lihat terus setting gitu, udah cukup lah. Sekarang kita setting ke bagian namanya high low. High low itu apa? High low itu jarak. Ini kalau yang paling atas ini kita bilang low, kalau yang paling bawah ini kita bilang high. Nah, kalau yang high low itu apa? High low itu biasanya teman-teman kalau lagi goes, rantainya ini sering jatuh ke bawah gitu, ke belakang sprocket, atau enggak rantainya ini sering ke dalam frame gitu. Nah, itu high low-nya yang salah. Nah, untuk yang paling atas itu kita tinggal cari aja di RD-nya ini ada tulisan L atau enggak H. Nah, yang paling atas ini L. Nah, kita cara settingnya itu sekarang gua cakin dulu ya. Nah, kalau kalian lihat dari paling belakang sini, ini sekarang rata.
posisinya nih. Antara pulley sama sprocket paling atas. Nah itu berarti low-nya lagi benar. Kalau misalkan salah, itu kita kalau misalkan kekencengan, yang ditimbulin adalah dia turun. Atau enggak kalau misalkan kejauhan, kalau misalkan settingan dia itu sih kalau kejauhan yang penting settingan dari aplikasinya bener, dia nggak bakalan jatuh atau nggak bakalan bunyi gimana ya. Cuman kalau di mechanical itu berpengaruh sekali. Nah, yang tadi gue bilang, kalau kekencengan dia bakalan jatuh ke dalam. Kalau misalnya kekendoran, dia bakalan jatuh ke luar. Gitu ilustrasinya. Nah, untuk yang low, ini penting ya, karena kan kita sering banget nih kalau misalkan di jalanan biasa itu mainnya di atas ini, di bawah, di atas ini, di bawah, di atas ini, di bawah, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian high-nya ini nggak diatur, dia bisa masuk ke dalam nih. Jadi kalian teman-teman tuh harus setting, harus pasin pulley atas sama jaraknya sprocket paling bawah. Nah, biasanya kalau gua nyetingnya gitu, jadi gua naikin dulu nih, itu gua turunin lagi. Nah, udah diturunin, gua sparein sedikit, terus gua cobain dulu, naikin, turunin. Nah, kalau misalkan masih delay dikit tuh turunnya, nah bentar, gua bikin delay dulu. Nah, ini udah gue turunin nih, tapi belum mau turun, berarti masih terlalu high dia. Kita kendorin sedikit-sedikit, nah sampai dia turun, kita cobain lagi. Nah tuh, turunnya masih ada delay sedikit lah. Nah ini kita kendorin lagi ya, sampai ketemu yang paling kuat. Nah gitu kan enak. Nah, sesudah kita setting high-nya, kita harus lihat dulu nih ke bagian belakang. Ini udah sejajar belum? Kalau belum sejajar, kita harus sejajarin. Nah, ini teman-teman harus ratain ya, antara pulley paling atas ini, pulley atas sama sprocket yang paling bawah. Oke. Ini kita ratain sampai ketemu ratanya. Nah, kalau dia udah rata, dia naik turunnya enak, turun naiknya juga enak. Oke, ini rata ya. Oke, sekarang kita cek lagi ke bagian low ya. Nah, low-nya udah rata belum nih pulley-nya? Nah, sekarang ini rata nih. Kalau misalkan nggak rata, dia tuh kayak gini. Oke. Nah, setelah high low sudah beres, baru kita bisa setting Shimano dia itu ini dari aplikasi. Nah, ini yang bagian paling penting ya. Kalian harus download YouTube Shimano. Nah, itu bisa kalian dapat di Play Store atau enggak di App Store. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, kalian harus cari namanya i2b Shimano. Nah, kalau kalian cari begini, ada yang tulisannya YouTube Project, ada yang YouTube Ride. Nah, ini dua-duanya Shimano punya, tapi kalau yang buat setting Shimano dia itu biasa pakai yang YouTube Project. Oke. Nah, udah kebuka, dia ada no reading. Nah, no reading ini kalian skip aja karena nggak bakalan kelar juga. Kalian skip aja. Nah, kalian harus nyalain Bluetooth. Jadi sebelum kalian buka aplikasi, kalian harus nyalain Bluetooth dulu. Saya nyalain dulu. Nah, baru dia ada get start ini. Nah, kalian pencet tanda plus. Nah, searching unit. Nah, searching unit ini kalian harus pencet tombol yang ada di bagian RD. Oke.
kalian harus pencet tombol yang ada di bagian RD, di bagian sini. Nah ini ya, kalian pencet agak lama. Nah sampai birunya kedip kayak gitu, sekitar 1-2 detik lah ya kalian pencet. Nah terus di handphone akan muncul RDR 8150. Nah ini karena kelamaan jadi saya ulangin lagi. Nah tuh RDR 8150. Kalau DuroS ya kodenya 9250 gitu. Pencet OK. Nah dia akan connecting. Nah dia ada passkey. Nah ini kalau misalkan kalian punya sendiri, kalian bisa change passkey-nya ya. Jadi biar nggak bisa diganti-ganti sama orang lain yang lagi iseng gitu. Nah kalau aku ini punya aku sendiri, aku nggak mau nyeting passnya, aku letter aja. Nah dia lagi proses koneksi ya. Jadi kalau lagi proses koneksi ini kalian nggak usah pencet-pencet apa-apa di bagian drifter dan RD. Jadi biarin aja, biarin aja. Nah ketika udah full gitu, kalian pencet yang shifting lever left dan right ini, kalian centang aja dua-duanya. Kalian pencet OK. Nah dia akan masuk ke sini. Di sini ada update, customize, dan maintenance. Oke, di sini ada fitur-fitur juga, kalian bisa main-mainin. Kita pelajarin soal RD, jadi kita ke maintenance. Oke teman-teman, ke maintenance. Nah ini ada front dan rear. Nah ini buat yang ngatur adjustment RD-nya gitu. Kalian pencet yang rear. Nah kalau di frame-nya TCR Giant TCR ini dia adjustnya 0. Jadi kita harus mencari adjust terbaiknya. Misalkan kalau misalkan ke kiri ini dia -1 ini buat bikin RD ini jaraknya makin ke sana. Jadi dia setiap kali kita -1 ini dia ada persekian milimeter pergerakan RD. Jadi kalau kalian teman-teman lihat saya gerakin begini, nah RD-nya gerak. RD-nya gerak. Nah saya harus cari. Cara nyarinya gimana? Saya kenalin dulu ya. Saya harus sambil putar. Kurang lebih cadence 40-50 lah ya. Jadi maksudnya biar suara rantai itu kalau ada pergerakan yang salah kedengeran. Nah ini teman-teman bisa mainin dari sini ke 11, ke 12. Nah kita cari. Nah dari 12 ke 11-nya, nah ada delay sedikit. Jadi saya harus -1. Saya cobain dulu -1, saya cobain lagi. Masih. Saya tambahin lagi -2. Naikin lagi. Nah. Nah, masih. Saya tambahin lagi. Nah, udah -3. Saya cobain. Nah, langsung dia agresif. Oke, jadi teman-teman harus cari nih di setiap giginya ada gak masalah. Kalian harus cari semuanya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian harus turunin lagi 2, 3. Nah, ini ada suara nih sedikit. Nah, tapi kalian jangan hirauin, jangan kalian langsung adjust. Jadi kalian harus turunin lagi. Kalian harus cari suaranya sampai bener-bener kayak ngeganggu banget lah gitu. Karena nanti setelah ini kita disconnect aplikasinya beda lagi. Gitu. Jadi kalian harus coba di sini sama kalian harus coba di setelah nanti disconnect aplikasi. Nah, ini suara yang ngeganggu nih menurut saya. Jadi kalau lagi kayak gini, ini suara kelebihan. Nah, berarti adjustnya harus kalian kurangin. Ini sekarang adjust -3, kalian kurangin ke -2. Nah, suaranya hilang teman-teman. Jadi kalian harus coba lagi, cari lagi.
Nah, kalau di minus 1 dia ada naiknya agak delay dikit lah. Saya coba ke minus 2. Nah, ini minus 2 ini udah paling oke lah menurut saya, karena minus 2-nya ini satunya beres. Nah, di tengahnya itu kan nggak beres. Di tengahnya nggak beres, jadi saya coba disconnect dulu ke aplikasinya. Jadi saya coba pakai shifting pakai drifter. Saya disconnect ya. Kenapa saya harus disconnect dulu? Karena kalau lagi connect ke aplikasi, drifter dipencet pun juga dia nggak bakalan gerak. Jadi kalian harus disconnect dulu. Nah, ini bagusnya Shimano Ultegra, dia itu 12 speed. Dia ada yang namanya micro adjustment dengan sendiri ya. Jadi sistemnya itu dia bakalan adjust sendiri. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau kalian teman-teman dengar, ini waktu naik ke atas ke sprocket 8 itu dia bisa ada bunyi waktu awal-awal shifting. Tapi setelah kurang lebih 0,5 detik dia langsung hilang bunyinya. Dengar ya. Nah tuh, kalau kayak gitu, kayak tadi gitu, micro adjustment itu dia nggak bakalan berasa waktu di jalan. Jadi teman-teman jangan pada khawatir. Kalau misalkan teman masih merasa, oh lu kayaknya kurang nih, kayaknya apa nih, teman-teman bisa tambahin sendiri. Dia punya adjustnya itu, bisa minusnya bisa kalian tambahin atau kalian kurangin. Kalau misalkan susah turun, kalian tinggal ke plus saja. Jadi kan dia ada pilihannya tadi minus atau plus. Kalian ke plus kalau dia nggak mau turun gitu. Oke, sekian itu pelajaran setting RD dia itu 12 speed dari gua. Pokoknya teman-teman kalau habis adjust atau teman-teman habis setting lagi, teman-teman jangan lupa cobain di komplek rumah teman-teman, atau enggak kalian coba jalan-jalan sebentar gitu. Jadi kalian pastiin kalau di jalan itu shiftingnya aman atau enggak normal gitu. Karena bisa jadi shifting di stand bike itu aman, tapi di jalan itu error. Kadang bisa terjadi hal seperti itu. Tapi kalau dia itu 12 speed, kemungkinannya sangat kecil. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, yang udah subscribe, nyalain loncengnya ya. Jadi kalau misalkan ada video-video lain yang kita baru upload, kalian bisa yang tahu duluan gitu. Share ke teman-temannya juga, biar teman-temannya menambah wawasan lebih baik lagi. Terima kasih, bye.